Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bapak. Ya, hari ini hari Kamis ya, jam 9, jadi saya jam 9 ada pendidikan ya. Sekarang kita bimbing lagi hari ini, minggu ini ya. Rabu kemarin saya ada presentasi paper ya. Ya, silakan siapa dulu. Saya izin tanya ya, Pak. Kamu apa, bab 4 ya? Kenapa, Pak? Iya, bab 4, Pak. Tapi saya jadi saya mau info dulu. Minggu lalu saya baru revisi yang dari dosen penguji, Pak. Ya, Baru saya revisi, baru saya kirim, tapi belum ditanda tangan sama dosen penguji. Apa kamu ngirimnya? Baru dikirim ke dosen pengujinya, Pak, belum ke Bapak. Lalu, tanggal 1 Juli, kalau ke dosen pengujinya. Ya, Bapak, belum ditanda tangan. Siapa tuh? Dikirim ke... Belum sampai sekarang, sampai satu pun? Belum, Pak, belum ditanda tangan. Mungkin saya nanti hubungi lagi, mungkin ya, Pak ya. Sama saya mau tanya, Pak. Jadi saya udah mulai collect data. Ya. Terus karena variabel independen saya kan CSR ya, Pak. Terus saya itu di penelitian menggunakan GRI G4 sesuai beberapa jurnal acuan juga. Tapi pas saya lihat di beberapa laporan tahunan di bank itu mereka pakai indikator yang GRI standar 2016, Pak. Saya kira-kira tetap pakai GRI G4 itu atau jadi saya baru lihat. Ya konsisten aja lah. G4 saja ya, Pak ya. Jangan dulu. Tetap aja ya, Pak ya. Stop GRI G4. Ya udah ulang deh. Ulang 4 aja. Udah selesai. Selesai itu. Ulang lagi itu. Sama ini, Pak, kan di laporan CSR itu beberapa bank kan ada yang kebanyakan masih diungkapkan di laporan tahunannya, tapi di beberapa bank itu bagian CSR-nya itu dialihkan ke sustainability report. Itu saya boleh nggak, Pak, kalau collect data juga dari sustainability report-nya? Karena ada beberapa yang sustainability report, ada yang masih di annual report juga, Pak. Kamu CSR di sustainable report? CSR, Pak. Objek saya ngoleknya dari annual report sesuai jurnal acuannya. Yang membutuhkan data apa sih? CSR membutuhkan datanya apa? CSR itu apa membutuhkan data? Pengungkapan CSR-nya dari kategori ekonomi, sosial, sama lingkungannya, Pak. Ada nggak di situ? Kalau di annual report-nya, kayak misalkan Bank Mandiri, itu tuh dia nulisnya di terteranya dapat dilihat di sustainability report gitu, Pak. Tapi kalau beberapa bank kayak misalkan Victoria gitu misalkan, dia langsung ada di laporan tahunannya itu nggak diarahkan ke sustainability report-nya. Gitu. Nanti maksudnya apa tuh? Berarti kalau misalkan kayak Bank Mandiri kan laporan CSR-nya dialihkan ke sustainability report, itu saya boleh collect juga dari sustainability report-nya nggak, Pak? Soalnya pengungkapan kategori sosial, ekonomi, lingkungannya di sustainability report itu. Apa beda sustainability report sama CSR itu bedanya? Sama sih, Pak, karena bilang sama dulu, kamu gila bab 2-nya tambah lagi tuh. Bab 2 ditambah lagi. Kalau laporan, jadi kalau di bab 2 aja, jangan langsung dulu CSR report itu bedanya apa? Ya. Iya. Beda CSR lagi di bab 2 kaji studi kamu. Jangan sembarang ambil sustainable report. Beda tuh, coba saya juga masih agak bingung sih, Pak, soalnya di CSR. Maka bingung, maka belajar lah. Bab 2 itu kamu tambahkan lagi itu. Ya. Iya, Pak. Lagi deh, yang waktu belajar waktu CSR itu kamu bahas juga nulis sustainable report. Beda laporan CSR disclosure sama sustainable report itu bedanya apa? Terus nanti ambil kesimpulan apakah CSR itu bisa lebih sustainable report enggak datanya, atau sebaliknya, atau kamu ganti CSR jadi sustainable report semuanya.
Oh, kalau misalkan saya collect datanya dari Sustainability Report, Pak, itu dari bank sedikit sih, Pak. Kebanyakan karena bank itu belum ngungkapin Sustainability Report, jadi dia ngungkapin CSR-nya itu di annual report-nya, di Iya, laporan kan tahunan. beda sustainable report sama justice beda. Iya, Pak. Ya, jangan makanya kalau kamu sustainable report, kamu kaji di bab 2 itu. Itu yang sembarangan itu beda tuh ya. Iya. Saja. Tapi jurnal acuan saya semuanya tulisannya dia ngolek datanya dari laporan tahunan, Pak. Nggak ada yang dari Sustainability Report. Laporan tahunan nanti isinya apa sih? Ceritanya ke saudara. Ada ikhtisar keuangan, laporan GCG, sama laporan pertanggungjawaban sosial yang CSR itu juga, Pak. Itu udah report. Kalau sustainable report di mana dilaporkan? Itu kalau Sustainability Report dia beda laporan sendiri gitu. Oh, jadi bukan di annual reportnya. Iya, bukan di annual report-nya. Jadi, Tapi kalau beberapa bank, nih saya mungkin unjuk ya Pak, sebentar. Hmm. bisa viral siapa? Oh, Safira. Cepat deh, cepat. Bentar ya Pak. Summer's gone and now it's rain. Everything I know must change. But I don't like this feeling that I'm losing you. I thought I found my pot of gold, a love that never would grow old. And I don't like this feeling that I'm losing you. Oh, here I Udah serang gini aja deh, gue pelajari dulu deh. Bedanya Iya apa. ya Pak, ya nanti saya coba ini deh Pak. Kalau itu jangan diambil sustainable report dong, kan beda itu laporannya. Ya, berarti mungkin tetap annual report kali ya, nanti saya coba saya ini. Annual report, sustainable report terus CSR aja lah, CSR aja ambil. Bagaimana Pak? Bagaimana Pak? Maaf. CSR aja seperti semula aja. Oh iya. Kalau nggak bisa ya udah jangan pakai banknya. Oh iya Pak. Baik Pak. Itu aja ya. Iya. Lagi. Makasih Pak. Sudah cukup Bapak. Itu tolong kamu hubungi dosennya itu dosen yang 2 itu. Iya Bapak. Nanti Itu saya. banget tuh. Iya, nanti saya coba hubungi ya Pak. Kasih banget tuh. Iya baik Bapak. Ya. Makasih banyak Bapak. Sama Amelia. Berikutnya siapa sih lu? Saya izin share screen ya Pak. Ya. Apa sudah terlihat Pak? Zoom lagi. Oh iya Pak. guess I better get myself back on the road. Sudah Pak? Zoom lagi. Oh iya. Oh, bampak udah. Udah Pak. Bawa 5. Ya. Mesti kita udah kasih sidang aja begitu. Dokter cekau udah pergi. Sebelum kamu Udah, Pak. kasih sidang, gini aja deh, kamu sidang harus lengkap dulu. Jangan ditaruh dulu, saya baca dulu kata pengantar abstraknya ya. Oh baik Pak. Jangan dokter dulu deh.
kacau juga tuh kadang mahasiswa begitu ujian ya abstraknya, kemudian juga dari apa kata pengantarnya perlu serius nanya tuh pengantar, terus juga apa Dr. Pusaka ya. Baik, Pak. Sekarang kamu jelaskan kesimpulannya. Baik. Kesimpulannya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari GCG dengan proxy kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit terhadap konservatisme akuntansi, dengan leverage dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Studi empiris dilakukan menggunakan sampel sebanyak 25 bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2021. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi pada bank umum konvensional di Indonesia sebelum dan semasa pandemi COVID-19. Hal ini mengartikan bahwa kepemilikan saham yang besar oleh institusional belum dapat menjadikan pihak institusional menjalankan fungsi monitoring dengan baik dalam penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi pada bank umum konvensional di Indonesia sebelum dan semasa pandemi COVID-19. Hal ini mengartikan bahwa porsi kepemilikan manajerial pada bank umum konvensional di Bursa Efek Indonesia selama periode pengamatan masih rendah, mengakibatkan manajerial suatu perusahaan cenderung mementingkan kepentingan pribadi. Yang ketiga, komisaris independen tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi pada bank umum konvensional di Indonesia sebelum dan semasa pandemi COVID-19. Hal ini mengartikan bahwa monitoring yang dijalankan komisaris independen kurang optimal atau belum efektif sebagai alat untuk memonitor manajemen dalam melakukan konservatisme pada laporan keuangan. Yang keempat, komite audit tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi pada bank umum konvensional di Indonesia sebelum dan semasa pandemi COVID-19. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan komite audit kurang efektif dalam memonitor pihak manajemen dalam menggunakan prinsip konservatisme dalam proses pelaporan keuangan perusahaan. Yang kelima, pandemi COVID-19 berpengaruh negatif terhadap konservatisme akuntansi. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan juga merupakan salah satu sektor yang terdampak pandemi COVID-19. Mengingat bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, maka terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sampel pada penelitian ini terbatas hanya meneliti pada bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, periode penelitian ini terbatas hanya dilakukan selama 5 tahun saja, yaitu periode 2017 sampai 2021. Yang ketiga, penelitian ini tidak meneliti seluruh mekanisme good corporate governance, melainkan hanya kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan komite audit. Yang keempat, hasil regresi penelitian ini menyimpulkan bahwa nilai adjusted R-square masih tergolong rendah karena masih jauh dari angka 1. Dengan adanya keterbatasan, maka diharapkan dapat diperbaiki untuk penelitian selanjutnya. Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menggunakan sampel penelitian lain yang terkena dampak pandemi COVID-19 seperti sektor otomotif, properti, dan pariwisata. Yang kedua, bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah periode penelitian agar dapat memberikan gambaran kondisi konservatisme akuntansi secara lebih luas. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel-variabel lain terkait dengan mekanisme good corporate governance agar mendapatkan hasil yang lebih variatif. Yang keempat, bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel independen lain yang mungkin berpengaruh lebih besar terhadap konservatisme akuntansi. Itu bab 5 saya, Pak. Nanti minggu depan tuh kamu bikin lengkap semua. Baik, Pak. Halaman judul, halaman pengesahan dari pembimbing, kemudian abstraksi, pendahuluan kata pengantar, Pengantar ya, Pak. Kata pengantar, abstraksi, referensi, kemudian juga pusaka lengkap semua ya. Oke. Baik, Pak. Terus sebelum bimbingan kamu kirim ke saya dulu ya. Baik, Pak. Ada lagi yang tanya? Udah, Pak, itu aja. Oke, berikutnya. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Berikutnya si Safira, silakan. Iya, Pak. Pak, tadinya tuh saya mau minta tanda tangan dari Bapak untuk yang lembar koreksi pasca sempro sama lembar sempronya yang di email. Sudah diperbaiki? Iya, mau minta tanda tangan dari Bapak. Saya tanya cek dulu perbaikannya mana. Oh, ini Pak. Berita acara tunjukin dulu ke saya berita acaranya mana. Berita acaranya juga.
Ini Itulah revisinya berita dulu acara saya tuh kasih kalau lihat ya, Pak. publiknya yang mana tuh sih tanggal bimbing lain yang mana? Ini, Acara, Pak. berita acara mana? Berita Berita acara. acara sebentar, Pak. Ini berita acaranya, Pak. Mana? Kan udah ditandatangan oleh Bapak. Bukan ya yang diminta itu apa? Itu Lembar koreksinya ya, Pak. mana? Iya, sebentar, Pak. Kalau berita acara itu kan ada yang perlu diperbaiki itu. Yang mana aja perlu diperbaiki? Eh, yang bagian hipotesisnya, Bukannya Pak. tadi belum selesai baca berita acara kamu tutup tuh. Iya, Baca mau buka lagi deh. berita acaranya dulu, Pak. Ya kan belum selesai itu. Kan ada setelah berita acara itu ada koreksinya yang mana harus dikoreksi kan ada sekat. Iya. Ini Pak berita acaranya, Pak. Nah itu stop. Di Bu Iwi hanya kombinasi ini Bu Iwi nggak ada sebenarnya. Untuk hipotesis minimal 5 sumber penelitian untuk 55. Dan ini nomor 2 kamu perbaiki nih. Iya, udah saya perbaiki, Pak. Nomor 5 dari mana tuh? Project menggunakan SPSS. Nah, pakai VIS juga bisa. Harus SPSS. Iya, tapi kemarin saya juga udah bimbingan sama Bu Iwi, kata Bu Iwi, coba pakai SPSS dulu. Akhirnya saya menggunakan SPSS, Pak. Itu VIS juga bisa, nggak ada bedanya apa VIS sama IPS? Katanya takut bagian logistiknya bermasalah gitu. Bermasalah apa? Udah ada bermasalah apa? Pokoknya kalau IFIS lebih terbatas, Pak, setahu saya. Jadi akhirnya saya coba download SPSS dulu, Pak. Tapi tadinya emang saya maunya menggunakan IFUSE gitu. Berarti masalah di mana VIS? Eh, Coba kamu cari dua deh, pakai VIS sama SPS, pakai cari ya, dua nanti deh. saya download dua-duanya dulu, Pak. Dua-duanya. Ya. Jadi deskripsi lampirkan tuh, hasil dua-duanya. Bedanya Oh apa? iya, deh. Baik, Pak. Bedanya apa sih? Bertahu tuh, jadi duanya aja, jangan PSIA, IFIS ya juga. Oke. Ya. Iya, Pak. Nanti kamu capai juga hasil IFIS seperti apa, IFIS seperti apa. Beda Oke, nggak Pak. hasilnya? Sama kalkulator dan merek Casio sama merek itu memang 1+1, 1+2, 1+3 kan gitu, memang sama itu, memang beda. Ya coba cek lagi deh, lu bikin dua-duanya aja. Iya. Terus selain itu kan yang cutting-cutting yang sebelumnya, Pak, yang menggunakan fraud kecurangan laporan keuangan kayak Kapapo gitu-gitu kan pada pakai IFUSE, Pak. Emang tadinya saya mau pakai IFUSE. Oke, pakai IFIS lah. Pakai IFUSE saja. Berarti nanti saya bilang ke Bu Iwi dulu kali, Pak. Ya, Kalau jadi pas pakai IFIS ya. Oh ya deh. Nanti punya ibu kita lampirkan aja, SPS kita lampirkan, tapi utama IFIS. Tapi kita pikir dua, bilang gitu aja. Iya, Pak. Pilih dua aja. Jadi Baik, di mana sih? Tapi ibu kita lampirkan aja, bilang gitu. Iya, Pak. Jangan UI 24 ekonometrik pakai IFIS aja sih, logik itu. Baik, Pak. Iya. Nah, ada pakai SPSS. Kalau pakai itu sama aja sebenarnya. Bukan kamu coba pakai SPSS. Jadi lihat punya Bu itu lampirkan aja. Iya, Pak. Komandannya. Nanti kamu jelaskan di bab 4 itu kalau pakai IFIS seperti ini, pakai IFIS sama aja hasil gitu aja. Iya. Jadi tapi yang kamu tampilkan hasil IFIS, tapi nanti ada penjelasan software static digunakan IFIS, tapi software SPSS sama, dia terlampir itu aja. Berarti nggak sih itu? Ya? Iya, Pak. Udah mau sama. Iya, Pak. Nanti. Ini banyak ya. Tapi Iya, jadi yang pertama IFIS ya. Tapi IFIS kamu tampilkan output dan segala macam. Jadi setiap tabel itu kamu jelaskan hasil output IFIS di atas, bila jaringan SPS ini sama hasilnya tidak terlampir itu aja. Ya. Baik, Pak. Ya, ribet banget. Apalagi itu yang si siapa nih, Pak Komar kamu ya? Kalau Pak Komar benerin daftar pustaka aja sih, Pak. Jadi yang web-web sama dia HTTP gitu. Nggak ada konten nih kan? Iya. Hubungin konten. Cuman
sama typonya juga cuma dibenerin doang Pak. Itu aja. Udah. Tapi Itu Pak, ya. kan kemarin saya bimbingan sama Bu Wiwi Pak. Bagian hipotesisnya ada yang disuruh benerin lagi Pak. Jadi Apa tuh? Jadi kan kemarin tuh saya ngikutin seperti Bapak yang masukin yang berpengaruh ada, yang tidak berpengaruh ada, tapi Ya, hasilnya terus? nanti berpengaruh negatif. Terus saya coba sambil sharing ya Pak, sambil share screen-nya. Terus hasilnya akhirnya disuruh masukinnya minimal 5 hipotesis yang tadi kayak di 5 tulisan. hipotesis referensi. Iya, Sekarang gini aja, nanti gini aja. Kamu ya kan nanti begitu di net kan skripsi bikin kayak saya aja. bagaimana Pak? Ya nanti begitu di net kan ya. Kan udah tantangan tuh. Nah, begitu di net kan saya kan terakhir tantangan tuh. Ya. Iya, Kalau iya net, Pak. nah, nanti terakhir tantangan tuh kamu tambahkan seperti saya itu, tambahkan negatif positifnya itu ya. Iya Pak. Ya kalau enggak percuma dong empirical gap dibahas. Kalau enggak di situ. Ya. Iya Pak. Jadi kayak gini Pak, tadinya kan awalnya cuma berpengaruh. Tapi akhirnya saya udah masukin beberapa penelitian yang banyak lagi yang benar-benar berpengaruh sama yang tidak berpengaruh. Tapi katanya kurang menggali lagi katanya di bagian ini. Yang menggali apa? Yang kurang galinya apa? Jadi Bu Wiwi pengennya hasilnya berpengaruh positif semuanya, tapi jadi beberapa emang jurnal penelitian saya yang terdahulu jarang ada yang mengandung berpengaruh Pak. Cuma adanya tidak berpengaruh tapi hanya cuma satu variabel dari yang lainnya cuma satu doang yang berpengaruh. Nah, biasanya tuh berpengaruhnya bukan positif tapi berpengaruh negatif justru. Ya makanya kalau pengaruh negatif, saya pengaruh negatif adalah laporan keuangan. Nah, jangan negatif pengaruhnya jangan pakai negatif. Berarti kan enggak teorinya apa? Teori positif negatif kan enggak jelas kan, bisa positif bisa negatif. Berarti Jadi kasih tahu pengaruh positif apabila apa, negatif apabila apa, sehingga nanti hipotesis jangan berpengaruh negatif positif, berpengaruh aja. iya, kayak gini kan Pak. Nih. Itu ada negatifnya tuh, berpengaruh negatif. Oh, ininya berarti. Nggak ada negatifnya. Ininya nggak usah Pak berarti. Nggak ada negatif kan teorinya apa? Teorinya dia pengaruh positif negatif, teori bukan seperti yang sebelumnya. Teori apa? Bagaimana Pak? Secara teori bukan nasi penelitian ya. Secara teori itu pengaruh positif negatif kan nggak ada kan? Iya. Ada nggak di teori yang kuat mengatakan harus negatif positif, ada nggak? Ada yang enggak gitu Pak. Kalau di Bukan hasil penelitian sebelumnya loh. Ini secara teori. Oh, teori. Secara teori gimana? Ini teori saya Pak, sebentar. Ya teorinya, ya kamu jelaskan aja tuh. Jangan jelaskan teorinya. Teorinya cenderungnya apa? Kajian teorimu cenderungnya apa? Bukan penelitian sebelumnya loh. Berpengaruh negatif Pak. Kok negatif? Kenapa? Jelaskan dulu situ. Mana ada penjelasan Udah, di situ? saya udah masukin alasannya. Di mana di kajian teori? Iya. Sebentar Pak. Di mana maju lihat mana? Sebentar ya Pak. Kajian teori, kajian di bab 2 itu mana? Iya, ya. Ini Pak. Di sininya kan Pak nih. Mana? Teorinya. Teorinya salah satu variabel. Teorimu kan masih kecil banget nih. Apa masih belum nggak kuat nih, sebenarnya kan harus kajian banyak. Coba namanya gede lagi itu. Iya Pak. Muter-muter terus nih. Bentar Pak. Untuk muter ini. Teori corporate governance-nya. Bukan judul tadi mana? Judul mana tadi? Udah ada tadi kamu. Judulnya nih, lagi itu komisaris mana? Iya ini ada. Komisaris. Tadi bentar, sebentar. Nih, nah ini Pak. Inti dari corporate governance yang umumnya tugas antara lain mengawasi manajemen dalam mengelola pengurusan. Jadi sebenarnya tahu nggak kamu itu tujuan GCG itu apa? Untuk apa? Kamu tahu apa? GCG secara umum apa? Tujuan GCG secara umum apa? Uji GCG secara umum. Itu apa tujuan itu? Kenapa bisa melaksanakan GCG? Ini tugasnya mengawasi manajemen saham dalam mengelola perusahaan.
Dependenmu apa? Dependenmu apa? Dependen Dependennya saya fraud kecurangan laporan keuangan. tahu nggak tujuan GCG dibentuk itu? Itu apa? Eh, Sebentar Pak. Enggak dengar balu. GCG itu menambah fraud atau mengurangi fraud? Untuk justru mengurangi fraud Pak. Nah, berarti kan negatif tuh, jelas tuh ya. Iya. Nah, tapi bisa juga dokumentasi itu tidak mengurangi fraud, malah menambah. Kalau dokumentasi anggota diambil secara politik, bukan proporsional. Iya. Isi nggak jalan, bisa aja positif. Iya kan? Iya Pak, benar. Nah, itu yang kamu kajikan di situ. Jadi kemungkinan itu bisa positif, bisa negatif. Positif Jadi kalau seandainya anggota organisasi itu diangkat bukan berdasarkan profesional, dia nggak ngerti itu bahasa politik dan sebagainya. Tapi secara konseptual GCG itu untuk mengurangi kecurangan laporan keuangan kan? iya Pak. Apapun komponennya pasti mengurangi kecurangan. Berarti negatif kan? Iya Pak. Nah, tapi dalam kenyataannya bisa aja ada yang positif dan negatif. Baik, Maka Pak. hipotesis tetap negatif. Tapi kamu mesti tahu di situ. Kenapa saya penelitian sebelumnya jangan negatif dicari, yang positif juga. Tapi apa itu artinya apa? Artinya di dalam praktek pun sendiri pun belum mencapai tujuan yang sesungguhnya. Karena dalam praktek memang teorinya harus negatif, tapi prakteknya bisa positif karena anggota organisasi macam-macam. Itu dikasih tahu tuh di bab 2 sama di hipotesisnya. Iya Pak. Jangan negatif semua, cari gila itu. Iya. Iya Pak. Ya. Itu kamu jangan seperti itu kata Pak Sparta bilang itu. Iya Pak. Jadi wawasan berpikir itu kalau makin sempit makin susah menghadapi orangnya. Iya Pak. Jadi itu artinya. Jadi kalau misal gini, saya bikin, ini contoh aja ya. Saya bikin saya ketua RT nih. Saya bikin supaya jalan itu mulus, supaya orang nyaman berkendaraan. Ya. Jadi semakin mulus jalan, kecelakaan makin berkurang, orang nyaman kan. Tapi ternyata enggak, kecelakaan meningkat. Kenapa? Karena orang ugal-ugalan, nggak tahu jalan mulus, mau jelek mau mulus sama aja. Mulus makin ngebut, kurang hati-hati, kecelakaan. Jadi teorinya memang itu harus positif, makin mulus jalan negatif, mulus jalan ketika kecelakaan makin turun. Tapi faktanya kan tidak demikian. Nah, itu arti kalau maka perlu di dalam menghipotesis itu dikatakan kenyataannya faktanya banyak yang tidak seperti itu karena pelaksanaan kurang. Nah, tetap hipotesis sesuai teori, bukan hasil riset sebelumnya. Teori. Nah, kita ingin tahu apakah berikutnya masih tetap nggak seperti itu, masih positif nggak? Pasti kan nggak capai tujuan kan? Iya Pak. Malah kan banyak itu kata komisi itu mendukung korupsi, kerjasama dengan Garuda, lihat Garuda, coba Garuda itu. Iya, Pertamina Pak. coba komunikasi Pertamina tuh. Iya Pak. Nggak jamin seperti itu. Kasih contoh dong Pertamina tuh. Ketua Dekomnya orang bagus, tapi tetap aja bangkrut perusahaannya. Garuda coba tanya gitu. Contoh seperti itu, logika seperti itu. Ya. Iya Pak. Terus kamu sadar itu. Jadi orang seperti itu kalau seandainya di dalam kajian hipotesis pun teori memang kuat teorinya adalah negatif, tapi faktanya kan tidak demikian. Maka perlu juga diungkapkan di riset sebelumnya yang positif itu. Ya. Itu bukan hanya negatif aja. Kalau negatif aja kesannya kan nggak mengatakan di praktik aman-aman aja kan? Iya Pak. Aman-aman aja kan mengelabui tidak jujur, bohong namanya. Ya. Iya Pak. Tahu tiga jelaskan di hipotesis. Memang harusnya ini hasil riset sebelumnya harusnya yang ciri negatif, tapi faktanya kan ada juga positif. Itu menunjukkan bahwasanya hipotesis yang negatif ini kemungkinan akan sulit dipenuhi. Iya. Karena fakta masih belum ada kesadaran untuk menetapkan GCG yang benar gitu kan. Iya Pak. Nah, kita ingin tahu, maka untuk itu maka bilang berpengaruh aja. Iya. Berpengaruh aja itu. Berarti nanti di bagian hipotesisnya berpengaruh aja Pak. Pengaruh aja, tapi harus jangan putus langsung logika seperti itu. Kamu jelaskan hipotesis dulu deh, ya. Yang saya jelaskan ini, ya. Ya, baik Pak. Sama kajian teorinya juga, kajian teori ya, perbaiki itu ya. Ya Pak. Pergi, kalau nggak tuh agak repot tuh. Pak, tapi seperti itu. kalau seandainya di penelitian terdahulu emang saya udah cari nggak ada yang berpengaruh positif, cuma ada berpengaruh negatif, yang dimasukin tetap berpengaruh negatif nggak apa-apa ya Pak? Perlu negatif lah.
Negatif. Iya, Itu negatif. iya, Itu habis sudah capai tujuan dong. Tapi tujuan tidak pengaruh. Jadi iya. kalau saling banyak pengaruh negatif. Kalau sistemmu banyak pengaruh negatif, yang tidak negatif kan sedikit, berarti pengaruh negatif dong. Iya, Pak. Jadi praktek mendukung teori, itu aja. Iya. Kan ada yang empirikal itu praktek tuh. Iya, Pak. Ya. Misal kamu situ orang Makassar. Iya, saya Makassar Pak soalnya. Misal kalau ke Makassar di taman apa? Di Pantai Losari itu ada tuh 3 suku tuh, Bugis, ada Iya, Dayak, satu lagi ada tuh lupa saya namanya. iya saya juga. Suku Mandau. Iya, kayaknya Mandau, Pak. Suku Mandau namanya. Iya. Suku Mandau. Mandau Bukan, itu 3 bukan. suku. Saya Kamu bukan Mandau tuh. Mandau, Pak. Itu Saya Bugis. bukan juga. Bugis. Bukan, nanti saya coba juga. tanya ayah saya dulu deh, Pak. Oh iya. Coba tanya di antara 3 itu apa maksudnya, mana tuh? Iya. Itu bukan asli Makassar, dari pulau lain kali. Iya. Ya, nanti coba saya tanya ayah Iya. saya dulu, Pak. Itu ya, Dari suku mana? menjelaskan itu ya. Iya, Pak. Jadi, Pak, maaf, Pak. Jadi untuk bagian hipotesisnya saya menjelaskannya kalau ada berpengaruh positif, berpengaruh negatif, sama tidak Bukan pertama itu di teori dulu kamu jelaskan Iya, di teorinya. teori. Kenapa GCG itu untuk apa sih? Untuk mengurangi mengurangi kecurangan kan, terus pasti itu. Iya. Pastilah. Masa GCG untuk menambah kecurangan, nggak mungkin lah. Iya, Berarti Pak. dengan mereka buahnya negatif, satu ini negatif. Terus hasil empirika menunjukkan bahwasanya sebagian besar negatif, ada 1-2 yang tidak signifikan, seperti peneliti gitu. Iya, oke. Maka dengan demikian saya lebih cenderung hipotesis sesuai dengan teori dan sebagian besar penelitian gitu. Itu dalam bentuk negatif itu aja. Iya, Pak. Tapi Pak, yang berpengaruh negatif ini, itu. Iya, bisa Pak. Berarti nggak maksudnya? Ngerti. Nah itu, ya. Iya. Apalagi? Tapi yang berpengaruh negatif cuma 1 gitu doang. Ketemu banyak tadi, ketemu banyak. Iya, ada beberapa. Tapi ada satu variabel yang kayak cuma dapat 1 doang gitu. Sisanya hasilnya tidak berpengaruh gitu. Ya, carilah, ketemu banyak tadi. Ya, tadi ada banyak sisa yang variabel lainnya, ada 1 variabel yang cuma berpengaruh. Juga. Jadi ada cerita lah, cerita itu tadi itu ya. Iya. Ya. Udah sih, Pak. Jadi alasan kamu hipotesis negatif dijelaskan itu ya. Iya. Jelaskan. Ya. Yang tiba-tiba muncul hipotesis negatif aja, nggak jelas dari mana, dari Hong Kong gitu, ya. Jelaskan kalimat itu ya. Iya, Pak. Apalagi itu kajian teorimu diperbanyak tuh, argumentasi seperti itu, kajian teori ya. Iya, Pak. Ya. Gitu. Baik, Pak. Terus apa lagi? Udah sih, Pak. Kalau saya cuma pengen nanya bagian hipotesisnya aja. Sama nanti saya menggunakan coba pakai Evius dulu kali ya, Pak. Enggak, pakai Evius pertama pakai Evius. Nanti sempalannya itu pakai SPSS. Jadi kamu pakai Evius. Nanti dari output Evius kamu mesti tahu. Kan Mbak 4 usah konsultasi sama saya konsultasi Mbak 4. Ya. Mbak 4 konsultasi, jangan konsultasi Bu Iwi Mbak 4 tuh. Nanti ujian aja dia tuh. Dia kan Mbak 1 2 3 aja. Iya. Ngerti enggak? Iya, Pak. 1 2 3 aja. Mbak 4 kan enggak ada urusan dia itu. Oh, di bab 3-nya metodologi menggunakan Evius dan nanti didampingi dengan SPS itu aja. Untuk membandingkan hasilnya gitu aja. Sama di bab 3 bab 3 metodologi itu data itu adalah melalui program software Evius. Karena nggak perlu disebutkan Evius sama SPS kan? Perlu disebutkan nggak? Nggak perlu kan? Enggak. Nggak perlu disebutkan. Kenapa ngatur-ngatur mau Evius mau SPS suka-suka kita dong? Bampak lulusan saya. Iya. Iya. Jadi nanti gitu. Jadi di bab 4 tuh kamu Evius lah. Nanti malah saya bilang itu, nanti kamu coba juga SPS didampingi ya. Tapi nggak kan hasilnya di penjelasan, cuman terlampir itu. Itu ya. Iya. Baik, Pak. Ya. Udah, Pak. Kalau dari saya itu doang sih, Pak. Ya, apalagi nggak ada lagi? Ini sama minta tanda tangan aja dari Bapak. Yang tadi lembar koreksi ini. Dia udah koreksi situ udah, udah. Udah, berita acara udah. Bu Yuli sama Pak Komar udah. Udah. Oh, saya belum. Oh. Iya. Ngapain ngusung itu? Bukan berita acaranya. Ininya
bukan itu kan perbaikan udah di tangan Bu Dewi. Udah. Itu perbaikannya apa? Apalagi tanya kan udah ditangani apalagi itu? Enggak, saya mau minta Enggak, bagian. bukan Bu Dewi itu kan udah ditangani. Yang Iya. maunya apa? Udah Enggak, tadi ditangani kok. Iya, dia cuma ngasih saran Oh, hipotesis. saran dia ya. Saran dia kan urusan saya sama kamu tuh. Iya. Kemarin Iya. pokoknya pas saya minta tanda tangan katanya diajak video conference dulu Pak gitu. Ikon dulu gitu. Terus Ya, baru dia tanda tangan gitu. sama ke saya lah ya. Nah, nanti aku kirim email ya. Udah saya kirim Pak. Dia kirim ya. Udah nanti saya cek lagi. sejak minggu lalu yang tadi saya udah minta ke Bapak. Safira kamu itu. Iya, saya udah Oh. minta ke Bapak terus kata Bapak bimbingan Safira dulu itu. gitu. Yang Iya. saya ngelayat itu Pak. Iya. 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 Baik Pak. Ya, maaf ya, tadi Safira kamu Iya. itu ya. Nggak apa-apa Pak. Safira kan orang Bekasi, Safira orang Dayak bukan. Ya, dia Safira ya. Iya Pak. Bapak udah diolah data, udah kumpulin datanya. Saya lagi ngumpulin data Pak sekarang. Bapak udah ngumpulin data, udah. Iya, sedang ngumpulin Pak. Ya, cepat deh semua kerja si Amila ikut Juli, Amila mau ujian itu. Iya Pak. Saya dulu mau ujian ya, Ya, akhir Juli semuanya ya. Akhir Juli selesai semua. Iya, Pak. 3 lagi mana? Kalau kamu ada berenam tuh. 3 lagi si Azhar. Habis Azhar satu lagi 2 lagi perempuan. Lupa saya. Safira juga Pak. Safira, Pak. Siapa? Safira yang satunya. Safira Azahra. Oh, Safira. Ada 2 Safira nih. Iya Pak. Oh, saya bingung Safira mana. Terus satu lagi? Kairunisa. Apa? Kairunisa. Unisa mana udah sempro deh udah. Udah. Udah, Pak. Terus sempro udah bimbingan setelah sempro udah pernah bimbingan dia belum? Ada yang udah, ada yang belum. Belum. Oh, iya. Oh, gitu. Ya udah gitu aja Safira. Jadi nanti untuk Bu Iwi itu kamu ikuti aja dan nanti coba Safira di SPS dilampirkan aja lah ya. Baik Yang Pak. apa kesulitan di mana kita lihat aja nanti. Jadi kita pakai di duanya aja. Baik Pak. Kalau di EVC susah, ambil di SPS. Tapi kita ini Fuse kan. Biasalah, di saat di S3, S2 juga sama. Pakai Fuse. Jadi kalau ada sesuatu seperti SPSS, SPSS. Jadi ada setelahnya data yang menunjukkan sama aja sih ini kan. Sama Iya, Pak. kalkulator merek Casio, merek apa lagi? Kalkulator mereknya apa aja? Casio apa lagi tuh? Merek Sony. Itu hasil beda nggak tuh? 1+1. Beda nggak hasilnya? Sama, Pak. Sama itu. Sama. Itu kan merek aja tuh. Software tuh merek mungkin tampilan beda tampilannya. Kemudian fitur-fiturnya sama ke HP ya. Bisa kamu HP merek Samsung sama merek Xiaomi. Memang nggak beda. Kalau Samsung, kalau nama telepon ada suara ketawa, emang beda sama Xiaomi, kan sama aja. Beda kan fitur doang, ya. Bedanya fitur, kejernihannya. Tapi substansi kan nelfon kan, bisa video call juga, sama aja. Cuma kualitasnya aja. Nah kalau di buka software itu kualitasnya tampilannya beda, ya. Terus ada ujinya di SPS uji pakai A, di EVS pakai B ujinya, ya. Uji tertentu statistiknya. Tapi itu sama juga ya, sama juga sih. Bisa DW di SPS ada juga, di EVS ada juga kan, sama aja sih. Tapi ada uji di EVS di SPS nggak ada. Tapi kalau nggak ada bisa menggunakan uji ya. Uji itu kan temuan dari individu seseorang ya. Kalau konsisten pakai WIFIS saja. Jadi kalau membandingkan lanjutkan aja ya. Iya Pak. Safira bisa SPS juga bisa. Nanti nyoba tanya kakak tingkat. Ya bikin report aja lah, usah SPS EVC lah, bikin report Iya, aja. kalau EVS saya bisa tanya Gina Pak yang tahun kemarin. Dia juga pakai EVS. Gina juga bagus, kan. ini yang saya juga tuh. Iya, saya kemarin coba nanya dia pas soalnya. Iya. Dia juga saya pakai BNHM score, jadi saya coba banyak-banyak nanya dia gitu. Iya, itu pakai EVC aja lah, pakai EVC aja. Iya.
Nanti saya bantu Baik, kamu di ujian Iya, Pak. komplain, saya bantu nanti ya. Kenapa kamu nggak pakai SPS? Ifis kok udah jadi, ngapain lagi? Ya, Iya, Pak. dia nyarankan aja. Jadi Ifis aja. Jadi saya bantu jawabannya. Dan juga Iya, Pak. selama bab 4 itu kamu konsultasi sama penguji kan, sama saya aja. Mm-mm. Itu aja ya. Iya, Pak. Makasih ya, Jadi kalau Pak. pengen coba-coba aja nggak apa-apa ya. Boleh, Pak. Ya. Amelia pakai apa kamu Amelia? Pakai Vios. Iya, Bapak. Si Nilu pakai Vios Reviews juga. juga, Pak. Iya. Bisa aja lah, yang lebih simpel sini. Kecuali kamu mau S3 nggak apa-apa. S3 pun ya PIS. Saya pakai PIS aja. PIS itu banyak sekali fiturnya. Fitur banyak sekali itu ya. Dan simpel. Banyak fitur. Tinggal kita gunakan aja. Banyak fiturnya. Kamu lihat di IFIS itu manual handbooknya aja bisa 2000 lembar kan? Pernah nggak kamu download? Di software itu ada download panduannya, ada kan panduannya ada itu. Download dong. Ada berapa ribu lembar tuh. Banyak banget. Jadi banyak fitur yang belum digunakan oleh NS1 tuh, banyak sekali. Coba aja deh download. Di buka SPS tuh ada itunya, ada apa? Ada fitur untuk mendownload panduannya, guide-nya ada. Nah, kamu download tuh. Saya pernah teman saya tuh di S3 lalu di printnya tuh dijilidnya. Kau nggak setebal ini tebalnya nih. Nah, tebal ini dia jadi 3 buku dijadikannya. Ada sama saya itu dia bayarin, orang pajak, orang kaya sekali, jadi dibayarin. Saya bayarin untuk kamu deh. Sekarang nggak usah baca. Baca banyak banget dalam bahasa Inggris sih ya. Kalau saya butuh sesuatu, saya lihat itu semuanya bacanya bisa 3000 lembar lebih. 3 buku. Ya. Baca tuh panduannya kalau mau belajar. Itu banyak matematik, jangan kamu. Saya rasa kalau satu jangan ngerti ya. Itu ya ya. Summer's gone and now it's rain. Everything I know must change. But I don't like this feeling that I'm losing you. Biasa agak putus ya. I thought I found my pot of gold. Putus otomatis kelempar saja ya. Itu dia ya, jadi sampai ini udah selesai ya. Udah bisa berapa itu udah kemudian jadi pokoknya ya, si itu sama Hiru udah mungkin tuh di dia sama Sakira. Oke, ini juga saya sampaikan. Ada lagi pertanyaan? Itu ada masih ada ini. Sudah, Pak. Itu ada pertanyaan ini. Ya. Demikian saat ini bimbingan hari ini hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Makasih, Pak. Makasih banyak, Pak.
Makasih banyak Pak Sparta. Makasih banyak Bapak. Kalau Oke, ada izin lift ya kesulitan, Pak. silakan. Izin lift Pak. Makasih, Izin Pak. lift Bapak. Silakan. Sekian ya, silakan lift. Guess I better get myself back on the road again. Pick up my troubles and move